Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama ibu. Hari ini insya Allah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab 3. Apa tuh? Aku suka membaca basmalah dan hamdalah. Sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa untuk mandi, sarapan, dan berbaca doa. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai terlebih dahulu tentang apa sih kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik. Perkataan adalah ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini. Oke? Nah, contohnya adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu basmalah dan hamdalah. Berarti basmalah dan hamdalah adalah termasuk dalam kategori kalimat thayyibah, yaitu perkataan yang baik. Perkataan yang baik harus sering diucapkan. Kenapa? Karena mengucapkannya itu insya Allah akan membuat hati menjadi lebih tenang. Baik, anak-anak, kalimat thayyibah adalah bagian daripada zikir. Membacanya berarti mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkannya juga akan mendapatkan pahala. Maka dari itu, biasakanlah mulai sekarang mengucapkan kalimat thayyibah. Sampai di sini bisa dimengerti apa itu kalimat thayyibah? Baik, Buati lanjutkan ke contohnya. Kalimat thayyibah tadi salah satunya adalah basmalah. Apa itu basmalah? Basmalah artinya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai sesuatu, bacalah basmalah. Membacanya insya Allah mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca basmalah berarti mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melindungi hamba yang selalu mengingatnya. Maka dari itu biasakanlah membaca basmalah dalam keseharianmu. Ibu, kapan sih kita harus membaca basmalah? Nah, membaca basmalah dapat dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Contohnya, sebelum belajar, sebelum mengaji, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pergi ke sekolah. Mengapa sih Bu kita harus membaca basmalah? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, menyayangi dan mengasihi kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Sampai di sini tentang basmalah anak-anak paham ya? Iya, bunyi basmalah kayak gimana sih Bu? Nah, basmalah itu yang biasa kita ucapkan setiap hari. Bagaimana kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kalimat basmalah. Dan yang kedua, kalimat thayyibah juga ada selain basmalah dan tadi apa? Hamdalah. Apa itu hamdalah? Membaca hamdalah berarti mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong dan melindungi kita semua sebagai umatnya, melimpahkan keberkahan kepada kita juga. Lalu kapan kita harus membaca hamdalah? Hamdalah dibaca setelah melakukan sesuatu. Ingat kata kuncinya, kalau basmalah dibaca ketika sebelum melakukan atau akan melakukan sesuatu. Akan tetapi untuk hamdalah kebalikannya, dibaca setelah melakukan sesuatu. Contoh, setelah belajar bacalah hamdalah, setelah makan, setelah mengaji, setelah berdoa. Hamdalah juga dibaca ketika mendapatkan nikmat. Saat kita diberikan rezeki, bacalah hamdalah. Ketika menerima hadiah, bahkan saat kita bersin. Itu ya anak-anak. So, bagaimana Bu kalimat hamdalah? Hamdalah itu bunyinya seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa sih kita harus membaca hamdalah? Kenapa?
agar aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nikmat kita. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Boleh tulis di komentar bawah. Oke? Anak-anak, jangan lupa dibaca kembali di halaman yaitu 36 di buku anak-anak sampai halaman 42. Untuk tugas hari ini, anak-anak buka halaman 43. Ada di situ seperti ini. Nah, kuuji kemampuanku. Anak-anak tulis di buku silver. Jangan lupa basmalah terlebih dahulu, tanggal dan juga hari, bulan beserta tahunnya. Lalu tulis dari perintahnya, yaitu jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 nomor yang harus anak-anak kerjakan. Oke? Dan jangan lupa tulis nama dan kelas anak-anak di kolom komentar. Itu sudah termasuk absen belajar pada hari ini. Baik, terima kasih banyak. Ini adalah penjelasan Ibu Guru pada materi bab 3 pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.